Kita buka terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman Mito dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya sehat, yang senantiasa dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan atas qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh istri-istri beliau, dan kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh dzurriyyahnya, dan kita selaku umatnya. Mari kita senantiasa untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diistiqomahkan dalam jalan yang diajarkan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah alamin, teman-teman. Kita beberapa waktu lalu sebelum Ramadan ya, kita sempat membahas bab sifat sholat Nabi yang kita membahasnya bersama Ustadz Muhammad Mukhtar. Kita pada waktu itu membahas tentang sifat sholat Nabi yang pada waktu itu kita telah sampai di perkara-perkara yang mubah yang terdapat di dalam sholat. Nah, untuk malam hari ini, insya Allah kita akan membahas perkara yang membatalkan sholat dan perkara yang dilarang di dalam sholat. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui, karena hal ini akan lebih menyempurnakan sholat kita insya Allah apabila kita betul-betul memahaminya. Karena sholat ini juga sesuai penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Mukhtar, bahwasanya memiliki 4 urgensi, yaitu yang pertama, amalan pertama yang akan dihisab itu adalah sholat. Nah, karena amalan sholat ini adalah amalan yang pertama yang akan dihisab, tentunya adalah amalan yang sangat vital untuk kita perhatikan bersama, supaya hisab kita tentunya di dalam bab sholat ini adalah mempunyai nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu urgensi yang kedua, yaitu sebaik-baik amal adalah sholat. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa sholat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan kembali. Lalu yang berikutnya, itu adalah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah teman-teman, apabila kita melaksanakan sholat kita dengan baik, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan perbuatan itu apabila kita jauhi, itu akan memudahkan kita untuk melangkah ke tempat terindah, tentunya tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jannatul Firdaus. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting urgensi yang ada di dalam sholat ini adalah Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Siapa yang memerintahkan kita? Bukan atasan kita, bukan pengawas kita, tetapi orang terbaik sepanjang zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kita. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita lebih memperhatikan lagi hal-hal yang terdapat di dalam sholat. Nah, untuk kali ini, insya Allah kita akan membahasnya kembali bersama Ustadz Muhammad Mukhtar, perkara yang membatalkan sholat dan perkara yang dilarang di dalam sholat. Fadhol Ustadz untuk memulai kajiannya. Jadi, ini mau pakai PowerPoint atau enggak usah? Karena punya PowerPoint-nya ini. Insya Allah kita juga sudah siap Ustadz untuk menampilkan PowerPoint ini. Gimana? Ana dijadikan co-host ya? Baik. Keren.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas dua tema penting. Yang pertama yang akan kita bahas adalah al-manhiyatu fis shalah. Perkara-perkara yang dilarang di dalam salat. Nah, ini menjadi penting karena perkara-perkara yang dilarang ini akan mengurangi kesempurnaan sholat kita ketika kita melakukannya di dalam sholat. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa sholat yang kita lakukan itu betul-betul mengikuti Rasulullah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita sudah bahas, ini yang menjadi landasan waktu itu kita membahas ya tentang sifat sholat Nabi. Karena Rasulullah yang memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah sholat yang dibawakan hadisnya oleh sahabat Utsman bin Affan. Baik, kita masuk. Apa yang dimaksud dengan al-manhiyat fis shalah? Nah, ini harus kita tahu terlebih dahulu definisinya. Kata para ulama, al-manhiyat fis shalah itu hiyal umurul lati waradan nassu bitahrimiha au karahatiha fis shalah. Perkara-perkara yang dilarang dalam salat itu maksudnya adalah perkara-perkara yang di dalam nas itu terdapat di dalam Al-Quran maupun terdapat di dalam sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah, bitahrimiha, bahwa perkara itu adalah perkara yang haram, au karahatiha, atau perkara itu adalah perkara yang makruh untuk dilakukan di dalam sholat. Jadi perkara yang dilarang dalam sholat itu ada dua hukumnya. Ada yang dia masuk ke dalam hukum yang diharamkan, artinya kalau dia mengerjakan perkara tersebut, maka dia sholatnya dapat pahala, tapi di satu sisi dia juga dapat dosa. Ya. Adapun kalau perkara yang dilakukan dalam sholatnya itu perkara yang makruh, maka dia dapat pahala, tapi pahalanya tidak sempurna. Jadi ini ya, definisi perkara yang dilarang di dalam sholat, itu adalah perkara tersebut terdapat di dalam Al-Quran atau As-Sunnah keharamannya atau kemakruhannya. Kalau itu adalah perkara yang haram, maka seseorang sholat tapi dia berdosa. Atau dia sholat tapi mengerjakan perkara yang makruh, maka itu mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Lakin, tapi kata para ulama, hadhil manhiyatu la tubtilus shalah. Tapi perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat ini tidak membatalkan sholat. Nah, artinya sholatnya tetap sah. Wa innamatan kusumin ajril musolli. Tapi sesungguhnya kalau perkara itu dia lakukan di dalam sholat, walaupun tidak membatalkan sholat, tapi sesungguhnya itu mengurangi pahala dari orang yang melakukan sholat tersebut kalau dia melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat ini. Ya. Baik, ini ya definisinya jelas. Perkara yang dilarang dalam sholat itu terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah, keharamannya atau kemakruhannya, tapi dia tidak membatalkan sholat, tapi dia mengurangi pahala sholat.
Baik, Anda akan jelaskan nanti mana perkara yang dilarang ini, mana yang haram dan mana yang makruh. Ya. Yang pertama, perkara yang dilarang di dalam sholat adalah al-ikhtisaru fis sholah. Al-ikhtisar itu maknanya wada'ul yadi alal khasri fis sholah. Meletakkan kedua tangan atau satu tangan di pinggang pada saat melaksanakan sholat. Ya. Jadi seseorang sholat tapi dia bertolak pinggang gitu ya. Dia memegang pinggangnya seperti ini. Ya. Jadi dia sholat tapi gini. Ya, bukan meletakkan ya kedua tangannya di dada atau di atas perut, tapi dia begini sholatnya. Ya. Nah, ini disebut dengan al-khasru dan itu perkara yang dilarang di dalam salat. Ya. Apa dalilnya? Kita lihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khasri fis shalah." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bertolak pinggang atau meletakkan tangannya di pinggang pada saat dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan larangan ini? Para ulama mengatakan maksud Rasulullah melarang di sini maknanya adalah hukumnya haram. Ya. Berarti kalau seseorang melakukan perkara yang pertama ini, dia meletakkan kedua tangannya di pinggang, ya, tanpa ada hajat, tidak ada keperluan, tapi dia memang dari awal sholat sampai akhir, ya, dia lakukan seperti itu. Maka ini dihukumi haram, artinya sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa di dalam sholatnya. Ya. Nah, ini adalah perkara yang pertama, perkara yang dilarang di dalam sholat dan hukumnya haram meletakkan kedua tangan atau satu tangan di pinggang pada saat sholat. Yang kedua, di antara perkara minal manhiyat fis sholat yang dilarang untuk dilakukan pada saat sholat, raf'ul basari ila samai, mengangkat penglihatan ke atas langit. Nah, artinya menjadikan mata kita melihatnya ke atas langit. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang pada saat sholat. Ya. Namun hukum menjadikan mata kita atau pandangan kita angkat ke atas langit, ini hukumnya makruh saja kata para ulama. Namun tetap itu mengurangi pahala sholat kita. Kita lihat dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Nasai dalam kitab sunannya, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a'i fis shalah ila samai au latuhtafanna absaruhum. Kata Rasulullah, hendaklah sekelompok orang benar-benar menghentikan pandangan matanya yang terangkat ke langit ketika dia berdoa, maksudnya ketika dia dalam keadaan sholat. Ya. Dalam keadaan sholat, dia dilarang untuk mengangkat penglihatannya, pandangannya ke atas langit. Atau kata Rasulullah, kalau dia tidak hentikan itu pandangannya ke atas langit, maka benar-benar akan disilaukan pandangan mata mereka nanti pada hari kiamat. Artinya ini ada ancaman dari Rasulullah, orang yang menjadikan pandangan matanya ke atas langit pada saat sholat, maka dia akan disilaukan pandangannya nanti pada hari kiamat. Ya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang ketika sholat,
hukumnya makruh, dan ini mengurangi pahala dari orang yang melakukan sholat tersebut kalau dia melakukan perkara yang dilarang ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, an-nadharu ila ma yusghilu fis shalah. Di antara perkara yang dilarang juga untuk dilakukan di dalam sholat, melihat sesuatu yang menjadikan penglihatan dia kepada sesuatu itu menjadikan dia tidak khusyuk di dalam sholatnya atau mengganggu kehusyuan sholatnya. Kita lihat hadisnya dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun faqala shaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila abi jahmin wa'tuni bi ambijaniyah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat dengan mengenakan baju yang bercorak. Bercorak tuh maknanya memiliki motif yang begitu banyak gitu ya. Motifnya terlalu banyak, maka Rasulullah pun bersabda, ya, corak pakaian ini telah mengganggu sholatku. Artinya menjadikan sholatku tuh nggak khusyuk. Karena pakaian ini menjadikan penglihatan dan pandanganku tuh terus memikirkan corak yang ada dalam pakaianku ini. Maka Rasulullah pun melepas pakaian tersebut, kemudian berkata kepada salah seorang sahabat, idhabu, pergilah dan bawalah pakaian ini atau jubah ini kepada Abu Jahm, lalu ambilkan untukku baju anbajaniyah. Anbajaniyah itu baju yang kasar tapi tidak ada coraknya. Ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita ketika kita sholat, hendaknya tidak memakai pakaian-pakaian, apakah itu yang ada tulisannya, apakah itu yang ada gambarnya, ya. Karena apalagi lagi sholat berjamaah, ya, di belakangnya ada tulisan, di belakangnya ada gambar, maka itu mengganggu saudara muslim kita yang sholat di belakang kita, yang menyebabkan dia akhirnya terhalangi dari khusyuk ketika sholat, ya, atau dia kehilangan kehusyuannya, ya. Apalagi tulisannya aneh-aneh ya, misalnya tulisannya, emang masalah buat lo, kan bikin orang akhirnya cekakak-cekikik di belakangnya, ya. Itu kan mengganggu kehusyuan sekali, ya. Maka pakai pakaian yang betul-betul layak untuk kita pakai pada saat sholat. Ya, apakah jubah, apakah gamis, apakah baju koko ya istilah kita, atau baju muslim yang memang betul-betul polos, tidak perlu ada tulisan-tulisan atau ada gambar-gambar atau ada corak yang terlalu ramai, karena itu bisa menyebabkan kehilangan kehusyuan kita di dalam sholat. Ya, dan ini termasuk perkara yang makruh ya. Kalau kita memakai pakaian yang seperti itu, maka itu menjadikan ya sholat kita berkurang sempurnanya pahala sholat kita. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-iltifatu li ghairi hajatin. Di antara perkara yang dilarang di dalam sholat adalah menengok atau menoleh ke samping kanan, ke samping kiri, atau ke belakang tanpa adanya keperluan atau hajat. Ya. Jadi seseorang, kita pernah bahas ya, perkara yang diperbolehkan dalam sholat. Dan Anda pernah bahas di antara perkara tersebut, al-iltifatu lil hajah, menoleh atau menengok kalau ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, hukumnya sebaliknya. Maka itu menjadi makruh kata para ulama. Ya, kalau ada keperluan misalnya kita memperhatikan anak kita yang kita bawa ketika sholat, ya itu boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan sama sekali, ya
Tidak ada keperluan sama sekali dia sholatnya tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Nah ini perkara yang makruh, bahkan sebagian ulama menghukuminya haram. Ya, walaupun memang kalau dia memang menolehnya, ya, atau dia menengoknya, itu tidak menjadikan dia lupa rokaatnya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai dia lupa rokaatnya, bahkan rokaatnya jadi 2 kali lipat, itu kata para ulama itu haram hukumnya. Ya, sebagaimana hadis kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha juga, ibunda kita, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fis shalah, tentang seseorang yang menoleh atau menengok pada saat salat. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya seseorang yang menoleh atau menengok tanpa adanya keperluan di dalam sholat, maka itu sama dengan pencurian yang dilakukan syaitan dari sholatnya seseorang hamba. Subhanallah. Jadi seseorang kalau dia tengok-tengok ketika sholat, itu sama aja syaitan lagi mencuri pahala-pahala sholatnya itu. Ya, jadi pahala-pahala sholatnya itu dicuri oleh syaitan. Nah, makanya menjadikan pahala sholatnya nggak sempurna. Karena dicuri oleh syaitan. Ya. Nah inilah Rasulullah menyampaikan dengan jelas, tengok-tengok, menoleh, ya, itu di dalam sholat, maka itu adalah pencurian yang dilakukan syaitan dari seorang hamba. Apa yang dicuri oleh syaitan? Syaitan mencuri pahala-pahala sholat dari seorang hamba. Subhanallah. Kita kalau punya barang-barang yang berharga saja kan nggak mau dicuri ya. Kita punya Antam, kita punya HP ya, apalagi HP-nya iPhone 12 Max gitu ya. Ini yang paling baru ya, iPhone 12 Max. Atau kita punya motor, kan kita nggak mau tuh dicuri barang-barang itu. Apalagi pahala-pahala kita. Masa kita ikhlas sih pahala kita dicuri oleh syaitan? Padahal kita sudah capek-capek kan sholat. Ya. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan, bahwasannya tengok-tengok ke kanan, ke kiri, ke belakang dalam sholat tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan, itu termasuk perkara yang dilarang di dalam sholat dan hukumnya makruh yang mengurangi pahala-pahala sholat seorang hamba. Baik. Yang kelima, tashbiqul asabi'. Tashbiqul asabi' itu antum tahu nggak? Tashbiqul asabi' itu kayak gini. Dalam keadaan menunggu sholat atau bahkan dalam keadaan ketika sholat. Seperti ini atau seperti ini, intinya menggabungkan dua ini ya. Nah, ini namanya tashbiqul asabi kata ulama. Ya. Nah, ini dilarang pada saat kita berada di masjid. Apakah kita menunggu sholat ya? Apakah kita pada saat keadaan sholat, maka ini termasuk perkara yang dilarang. Ya. Apa dalilnya? Kalau apa sih kalau bahasa Indonesianya apa tuh tashbiqul asabi itu? Apa ya? Menggabungkan apa yang namanya menggabungkan jari tapi apa namanya? Ya, pokoknya menggabungkan gini ya, dua ya, dalam keadaan tertutup seperti ini namanya tasbiqul asabi. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjida, kana fi salatin hatta yarji'a, fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabi'ih." Kata Rasulullah, apabila seseorang berwudu atau apabila salah seorang di antara kalian berwudu dari rumahnya,
kemudian dia mendatangi masjid, dan pada saat di masjid, ya, dia tidak melakukan ini. Jadi dari mulai perjalanan saja, perjalanan ke masjid, kita nggak boleh melakukan tasbik asabi ini. Sampai di dalam masjid, kita juga nggak boleh melakukan tasbik asabi. Ya, jadi di dalam perjalanannya maksudnya perjalanan untuk sholat ya. Kalau perjalanan untuk antum safar ya nggak apa-apa, tasbik asabi seperti ini. Tapi ini dikhususkan ketika akan melakukan sholat. Ya, maka kata Rasulullah, "Fala yakul hakadha." Maka janganlah dia lakukan ini. Ya, karena kalau dia tidak melakukan tasbik asabi ini, pada saat dia di perjalanan menuju masjid untuk sholat, atau pada saat dia berada di masjid, atau pada saat dia dalam keadaan sholat, maka pada saat dia di luar sholat pun, dan dia ada di masjid, itu dia mendapatkan seperti orang pahala melaksanakan sholat selama dia tidak melakukan tasbik asabi ini. Ya, artinya seseorang dia di dalam masjid pun dia dilarang untuk melakukan tasbih asabi ini, ya, karena dia dianggap mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan sholat selama dia tidak melakukan tasbih asabi ini. Tapi kalau dia kalau dia justru melakukan tasbih asabi ini, apalagi di dalam sholat, maka itu mengurangi pahala sholatnya. Ya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, ruk'atul asabi'. Nah, kalau ruk'atul asabi itu membunyikan jari jemari. Nah, biasanya orang kan ada ya gitu ya. Peretek, 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 peretek. Enak sih dibunyiin gitu ya. Ya, tapi ternyata ini hukumnya makruh, perkara yang dilarang pada saat sholat, yang mengurangi pahala-pahala sholat kita kalau kita lakukan di dalam sholat kita. Kita lihat hadisnya, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Ini dari Syu'bah. Syu'bah ini pelayannya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Shallaitu ila jambi bani Abbasin." Aku pernah sholat di sebelah sahabat Abdullah bin Abbas. Fafaqtu asabi'i. Aku pun membunyikan jari jemariku. Ya, jadi dibunyikan pertak 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 sebelahnya sahabat Abdullah bin Abbas. Falamma qadaitus shalah. Setelah aku menyelesaikan sholat, maka Abdullah bin Abbas pun berkata kepadaku, "Ya Syu'bah la ummalak." Wahai Syu'bah, la ummalak ini maknanya ini untuk menyatakan kecelakaan gitu ya. Artinya celakalah kamu gitu ya. Nah, ini salah satu gaya bahasanya di dalam sastra Arab ya. Jadi la ummalak tuh bukan mendoakan semoga ibumu meninggal, enggak, tapi ini maknanya adalah celaka kamu gitu ya. Kata Abdullah bin Abbas, celaka kamu wahai Syu'bah, taqta'u asabi'aka wa anta fis shalah, kamu membunyikan jari jemarimu sementara kamu sedang sholat. Artinya di sini sahabat Abdullah bin Abbas mengingkari apa yang dilakukan oleh Syu'bah. Maka kata para ulama ini hukumnya makruh. Kalau dilakukan di dalam sholat itu mengurangi pahala-pahala sholat kita. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena banyak kaum muslimin yang menganggap remeh masalah ini. Akhirnya dia sujudnya sambil membunyikan jari jemari kan gitu, bertek atau bangkit dari sujudnya gitu ya, dia sengaja bunyikan. Padahal itu perkara yang makruh yang dilarang di dalam sholat yang bisa mengurangi pahala sholatnya. Yang ketujuh, taghmidul ainaini, memejamkan mata. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang di dalam sholat. Ya. Ada dua hukumnya di sini kata para ulama. Yang pertama, apabila memejamkan mata di dalam sholat itu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, maka ini perkara yang diharamkan. Ya. Karena kenapa? Karena termasuk perkara yang mengada-ada dalam urusan agama.
Karena Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah saja, orang yang paling khusyuk sholatnya, tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan Rasulullah pernah sholat dalam keadaan memejamkan mata. Maka siapa yang paling khusyuk sholatnya? Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah sholatnya paling khusyuk dan tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau sholatnya sambil memejamkan mata. Begitu juga para sahabat, ya. Sahabat adalah orang yang begitu khusyuk juga sholatnya, ya. Karena kita dapat riwayat-riwayat, ya. Dalam riwayat Bukhari misalnya ada seorang sahabat yang dia sedang berjaga di waktu malam, ya. Kemudian dia sholat qiyamul lail. Di saat dia sholat qiyamul lail, tiba-tiba dipanah oleh musuh. Subhanallah. Dipanah oleh musuh, akhirnya panahnya itu menusuk betisnya. Pada saat dia dalam keadaan sholat. Tapi sahabat itu tidak membatalkan sholatnya. Allah. Subhanallah. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan sahabat ini sholat sambil memejamkan mata. Artinya kehusyuan itu bukan dengan memejamkan mata. Ya, maka kita lihat sahabat ini kan khusyuk sekali. Tapi ternyata sampai dia tidak memejamkan mata, padahal anak panah itu sudah menusuk betisnya. Tidak dicabut juga. Sampai akhirnya selesai sholatnya, baru dicabut anak panah tersebut dari betisnya. Allahu Akbar. Itu kan khusyuknya para sahabat. Begitu juga tabi'in kan, Urwah ibnu Zubair yang pernah anak kisahkan. Seorang tabi'in, anaknya Zubair ibnu Awam, seorang sahabat. Ya, yang Urwah ibnu Zubair ya pernah anak kisahkan ketika melakukan perjalanan ya beliau tertimpa penyakit yang menimpa kaki beliau sehingga beliau harus diamputasi. Lalu didatangkan tabib-tabib, para dokter-dokter ya oleh khalifah di zaman tersebut, maka kemudian diminta untuk diamputasi saja karena kalau tidak berbahaya akan merembet kepada anggota tubuh yang lainnya. Maka apa kata Urwah? Urwah mengatakan, izinkan aku sholat 2 rakaat dan potong kakiku pada saat aku melaksanakan sholat. Subhanallah. Ya, lezat sekali bagi mereka melakukan sholat itu, kenikmatan yang luar biasa. Maka dilakukan itu oleh tabib, ya. Maka Urwah pun sholat, kemudian digergaji loh, subhanallah. Zaman dulu kan belum ada bius, zaman dulu kan belum ada alat untuk memotong langsung gitu ya. Tapi pakai gergaji itu kan, subhanallah sakitnya perlahan-lahan, ya. Tapi subhanallah Urwah tidak membatalkan sholatnya, subhanallah, ya. Dan tidak ada riwayat juga beliau sholat sambil memejamkan mata. Ya. Maka ini kalau dia memejamkan matanya dengan maksud ya mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini perkara yang haram. Tapi kalau memejamkan matanya di dalam sholat bukan dalam rangka ingin lebih khusyuk atau lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dihukumi makruh saja. Artinya itu tetap perkara yang dilarang ya, tapi dia mengurangi pahala-pahala ya sholatnya. Dan kalau dia lakukan itu, misalnya dia memejamkan matanya itu supaya dia dalam keadaan ngantuk saja gitu ya. Dia dalam keadaan ngantuk ya, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau dalam rangka lebih khusyuk, maka itu jatuh ke dalam hukum makruh saja. Tapi tetap itu mengurangi pahala sholatnya. Ya. Baik, yang ke-8. Di antara perkara yang dilarang di dalam sholat adalah qiraatul Qur'ani fi ruku'i was sujud. Nah, membaca Al-Quran pada saat ruku dan pada saat sujud. Ini hukumnya makruh juga ya. Artinya seseorang dilarang di dalam sholatnya dia nggak boleh membaca Al-Quran pada saat ruku dan pada saat sujud.
Kita lihat hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani wa ana raqiun aw sajidun." Kata sahabat Ali, Rasulullah melarangku untuk membaca Al-Qur'an pada saat aku melakukan ruku dan pada saat aku melakukan sujud. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Para ulama menjelaskan kenapa kok pada saat ruku dan pada saat sujud kita nggak boleh baca Al-Quran. Padahal kan kita dalam keadaan sholat. Ya. Maka para ulama memberikan hikmah diantaranya, kenapa kok kita dilarang pada saat ruku dan sujud membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu harus senantiasa berada di tempat yang tinggi dan mulia. Dan Al-Quran tidak boleh berada di tempat yang rendah. Al-Quran tidak boleh berada di tempat yang hina. Karena seseorang pada saat ruku dan sujud itu sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran harus adanya di tempat yang tinggi dan mulia. Dia tidak boleh berada di tempat yang rendah dan hina. Makanya dia dilarang untuk dibaca pada saat ruku dan sujud, dan itu hukumnya makruh, mengurangi pahala seseorang kalau dia lakukan itu di ruku dan sujudnya pada saat sholat. Ya. Nah, ini perkara yang juga dilarang di dalam sholat, membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Bagaimana Ustadz kalau membaca doa? Pada saat sujud kan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Tapi ternyata doa yang kita baca itu ada di dalam Al-Quran. Boleh atau tidak? Kan banyak ya doa-doa di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada dalam surah Al-A'raf. Begitu juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga ada dalam surah Al-Furqan. Begitu juga Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Itu ada dalam surah Ibrahim. Jadi banyak doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita sedang sholat, sedang sujud, kita baca doa, dan doa itu ada di dalam Al-Quran. Boleh tidak? Boleh tidak? Karena ini. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar bahwa itu boleh, Ustaz. Nah, itu perkara yang boleh, karena kembali kepada niatnya ya. Niatnya orang ini dalam rangka berdoa. Dia bukan dalam rangka tilawah Al-Quran. Maka kalau dia niatnya berdoa, maka itu diperbolehkan. Ya, karena di antara doa yang paling afdol, kata ulama, adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu berupa wahyu dari Allah. Dan itu kita lihat banyak doa-doa yang Allah abadikan itu diucapkan oleh para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Kan? Seperti doanya Nabi Allah Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Begitu juga tadi doanya Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi banyak sekali yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Itu adalah doa yang paling utama untuk kita baca, maka kita boleh membacanya pada saat melakukan sujud. Karena sujud adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah, fa'aksiru fihinna doa. Perbanyaklah dalam sujud-sujud kalian untuk berdoa kepada Allah. Ya. Adapun membaca Al-Quran secara sengaja di dalam ruku dan sujud, ini yang dilarang. Dan ini yang dihukumi makruh oleh para ulama yang bisa mengurangi pahala-pahala sholat kita. Baik, yang ke-9.
Di antara perkara yang dilarang di dalam sholat, bastu dzira'aini fis sujud, meletakkan kedua lengan atau siku, ya, itu ditempelkan ke lantai. Ini salah ya, bukan tidak ditempelkan, tapi justru ditempelkan di lantai. Ya, Anda contohkan ya, kelihatan ya. Jadi kita pernah lihat ada orang sujudnya kayak gini ya. Jadi bagian sininya tuh dia tempelin, ya. Bagian lengan sininya dia tempelkan. Ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan Ustaz. Nah, ada mana masih dapatkan beberapa orang itu sujudnya seperti ini. Jadi dia tempelkan ini lengan atau sikunya, maka itu termasuk perkara yang makruh, yang mengurangi pahala sholatnya. Ya, seperti duduknya anjing seperti itu ya, meletakkan itunya semuanya pada saat dia duduk gitu ya. Apa dalilnya? Kita lihat. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi wa nahha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita pernah bahas ini ya, ketika menyampaikan sifat salat Nabi ketika sujud, bahwasannya sujudnya Rasulullah itu menekan hidung dan dahi beliau di tanah serta menjauhkan kedua tangannya dari dua sisi perutnya. Tangannya ditaruh sebanding dengan bahu beliau. Ya, Anda pernah contohkan ya, sujud berarti mengangkat ya bagian ya lengan atau siku kita ini dijauhkan dari kedua sisi lambung atau perut kita. Ya. Maka kalau seseorang tadi sujudnya seperti itu, ya dia letakkan lengannya ini atau sikunya, ya ketika dia sujud di lantai, maka itu termasuk perkara yang makruh. Dan ini mengurangi pahala sholatnya. Yang ke-10. Afwan Ustaz, saya potong sebentar di sini boleh Ustaz? Naam, tafadhol. Hal ini kan biasanya sering terlihat pada ibu-ibu ya Ustadz ya, kadang yang sholatnya seperti ini ya pas pada saat sujud. Itu mereka itu beralasan supaya menutup aurat kayak begitu. Nah ini beberapa waktu lalu juga jadi pertanyaan dari kaum ibu-ibu Ustadz, apakah posisi seperti itu antara laki-laki dan perempuan itu sama kayak begitu Ustaz, posisi sujudnya? Naam. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Untuk laki-laki dan perempuan memang ada sedikit saja perbedaannya, tapi tetap lengan dan sikunya tidak menempel di lantai. Perbedaannya di mana perempuan boleh dia agak sembunyikan gitu. Sembunyikan artinya nggak apa-apa, dia agak mendekati nanti antara lengan dengan perutnya nanti. Nah, kalau kita kan agak jauh ya laki-laki, ya kita agak jauh ya. Tapi kalau perempuan dia agak dekat nggak apa-apa, ya. Tapi tetap tidak menempelkan lengan dan sikunya di lantai pada saat sujud. Nah, ini tetap berlaku keduanya, laki-laki maupun perempuan. Hanya dia agak tertutup saja, lebih dekat, ya, supaya tidak terlalu terbuka, ya. Sehingga ada bagian yang terlihat ketika dia sujud, ya. Tapi tetap hukumnya sama. Keduanya laki-laki dan perempuan tidak boleh menyentuhkan lengan atau sikunya pada saat sujud ke lantai karena ini termasuk perkara yang dilarang dalam sholat dan kalau itu dilakukan itu mengurangi pahala sholatnya. Nah, hukumnya makruh ya. Baik. Kemudian yang ke-10, kafut thawbi. Nah, ini juga banyak yang belum diketahui oleh kaum muslimin. Kafut thawb itu maknanya menggulung pakaian kita. Menggulung pakaian ya dan juga menggulung rambut. Kita lihat hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi bersabda, ya,
umirna an nasjuda ala sab'ati a'dzum. Kata Rasulullah, kami diperintahkan untuk sujud dengan menyentuhkan 7 anggota badan. Yang pernah Anda jelaskan ya. Kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua bagian ujung-ujung jari kaki kita, dan yang terakhir adalah dahi dan juga hidung kita. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dan Rasulullah juga melarang kami untuk menggulung pakaian dan rambut kami pada saat sholat. Makna dilarang menggulung pakaian di sini adalah kalau seseorang mengkhususkan dia menggulung pakaiannya pada saat sholat saja. Misalnya antum ya berangkat ke hospital dalam keadaan memakai pakaian baju panjang. Tapi dari rumah antum sudah gulung itu bajunya memang ya. Maka antum pun datang ke hospital dalam keadaan menggulung baju. Ketika datang sholat zuhur, antum mau sholat di masjid, antum dalam keadaan ya bajunya tergulung seperti itu. Nah kalau seperti ini kasusnya boleh. Ya, tapi yang tidak boleh itu antum datang ke hospital dalam keadaan baju panjangnya ya biasa aja, ya tidak digulung. Tapi ketika akan sholat dia khususkan, baru dia gulung. Nah ini yang dilarang, ya ini yang dihukumi makruh. Kalau dia mengkhususkannya pada saat akan melakukan sholat saja. Dan ini hukumnya makruh dan ini juga mengurangi pahala sholat seseorang kalau dilakukan di dalam sholat. Baik, yang ke-11 ya. Musabaqatul imami fis shalah. Musabaqatul imam itu mendahului gerakan imam pada saat sholat. Nah, ini hukumnya haram. Artinya berdosa seseorang ketika dia berani mendahului gerakan imam pada saat sholat. Ya, kita lihat hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'su himar." Lihat ancamannya kata Rasulullah. Tidakkah takut salah seorang di antara kalian apabila dia mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepala, maka Allah akan jadikan kepalanya nanti seperti kepala keledai. Ya Allah. Ya. Maka ini ancaman ya, makanya dihukumi haram. Nggak boleh kita mendahului gerakan imam. Apakah kita ruku duluan, apakah sujud duluan, apakah iktidal duluan, ya, atau kita bangun dari setelah sujud duluan, ya, daripada imam. Maka ini hukumnya haram. Maka kita kalau melakukan ini, kita sholatnya mendapat dosa. Bahkan mengurangi pahala-pahala sholat kita yang kita lakukan. Ya, ini haram hukumnya ya. Yang ke-12. Ini yang terakhir. Perkara yang juga dilarang di dalam sholat, yaitu as-sholatu bihadratit ta'am au inda mudafa'atil bauli wal ghaid. Seseorang sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang di atas meja makan. Atau dia sholat dalam keadaan menahan dirinya dari buang air kecil. Atau dia sholat pada saat dia menahan dari buang air besar. Ini semua perkara yang akan menghilangkan khusyuan dia di dalam sholat. Makanya dihukumi makruh oleh para ulama. Makanya kalau seseorang dalam keadaan dia makanan sudah terhidangkan. Makanan sudah terhidangkan tuh maknanya benar-benar sudah di atas meja ya. Jadi antum nanti jangan menjadikan ini dalil. Makanannya masih di rak makanan ya, tiba-tiba azan. Oh, udah ada makanan ini di rak, udahlah, bukan itu. Makan dulu. Itu sudah terhidang di atas meja. Contoh misalnya, antum lagi duduk di atas meja makan, makanan sudah terhidangkan, tiba-tiba azan. Nah, itu nggak apa-apa, baru antum makan dulu, selesaikan.
karena sudah terhidang di atas meja makan. Tapi selama makanan belum terhidang di atas meja makan dan antum juga belum memegang ya piring atau mangkok yang isinya makanan, maka berarti di situ ya sholat terlebih dahulu baru kemudian makan. Ya, jadi jangan disalahpahami ya hadis ini. Jangan nanti dijadikan dalil antum akhirnya, oh kalau gini berarti kalau dalam keadaan lapar ya makan dulu. Enggak, maksudnya kalau makanan betul-betul terhidang di atas meja makan. Dan tiba-tiba azan, maka antum boleh makan dulu sampai selesai. Ya. Kalau ternyata setelah makan antum berangkat ke masjid, ya sudah selesai ya sholatnya, nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa diajak berjamaah, ajak berjamaah. Kalau tidak ya sholat sendirian. Ya, karena ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, jangan antum sholat, ya, seperti tadi makanan sudah terhidangkan di meja makan, akhirnya antum maksain sholat dulu, akhirnya ketika sholat pikirannya makanan. Ya, itu menghilangkan kehusyuan. Antum mendingan mana? Sholat mikirin makan atau makan mikirin sholat? Mending yang mana? Mending makan mikirin sholat kan? Dibandingkan sholat mikirin makan. Ya, jadi ini perkara yang makruh. Ya, kalau seseorang sengaja, ya seperti tadi, makanan sudah terhidang, dia tetap mau sholat dulu. Nah, dia makruh itu sholatnya, mengurangi pahalanya. Ya, atau dia sholat dalam keadaan tadi, dia menahan dari buang air kecil. Makanya kalau antum mau buang air kecil, walaupun harus ngantri dulu di toilet, nggak apa-apa, selesaikan dulu. Ya, karena jangan sampai nanti ketika sholat akhirnya nggak khusyuk karena mikirin, ini mau keluar ini. Ya, nah, maka selesaikan dulu buang air kecil dan buang air besarnya, baru kemudian sholat. Ya, dan subhanallah ini perkara-perkara yang bisa merusak kehusyuan seseorang di dalam sholat, maka Rasulullah melarang kita sholat dalam keadaan seperti ini. Ya, nah, baik. Ini 12 perkara-perkara yang dilarang pada saat sholat. Ya, tadi Ana sudah jelaskan mana yang dihukumi makruh. Kalau hukumnya makruh tadi mengurangi pahala-pahala sholatnya. Tapi kalau yang dihukumi haram, selain mengurangi pahala sholatnya, orang tersebut juga mendapatkan dosa. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mau dilanjut, mubtilatus shalah. Perkara yang membatalkan sholat. Apa tuh Ustaz? Apa tuh Ustaz? Lanjut. Nggak kemalaman ini. Tidak. Nggak apa-apa. Oh, besok Sabtu libur ya? Enggak sih Ustaz, cuma Sabtu lebih santai lah. Ya, kita lanjut perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya. Nah, kalau tadi kan yang kita bahas, perkara-perkara yang dilarang sholat itu hukumnya haram atau hukumnya makruh, tapi dia tidak membatalkan sholat. Artinya sholatnya tetap sah, tapi kalau dia melakukan perkara yang dilarang itu, dia mengurangi pahala sholatnya atau dia berdosa di dalam sholatnya. Nah, perkara yang mubtilatus sholah ini yang membatalkan sholat, kalau dia jelas batal sholatnya sudah. Beda dengan perkara yang dilarang ketika sholat tadi ya, itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Ya, tapi kalau yang membatalkan sholat dia sudah jelas. Kalau perkara ini dilakukan, maka batal sholatnya dan tidak sah kalau sholatnya tetap dilanjutkan. Ya. Baik. Kita bahas perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, nah ini kaidah yang antum harus hafalkan. Ya, para ulama membuat kaidah ma yubtilus sholah yubtilut toharoh. Ya, segala perkara yang membatalkan wudu kita, maka itu juga perkara yang membatalkan sholat kita. Ya. Jadi ma yubtilul wudu yubtilus shalah, gitu kaidahnya. Segala perkara yang membatalkan wudu maka itu juga membatalkan salat.
Antum masih ingat nggak yang membatalkan wudhu? Makanya anak ingatkan di sini ya. Ini ada 4 saja. Adapun yang kelima ini perkara yang ulama beda pendapat. Ada 5 di sini, ada 4 ya. Yang pertama adalah khurujus syai'i minas sabilaini. Perkara yang membatalkan wudhu itu kan segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari 2 jalan itu maksudnya dari kubul bagian depan dan dari dubur bagian belakang. Ya, maka apapun yang keluar itu, ya, pada saat kita sholat itu juga batal sholat kita karena itu juga perkara yang membatalkan wudhu kita. Jadi ingat kaidahnya, segala perkara yang membatalkan wudhu maka itu juga perkara yang membatalkan sholat. Ya, gampang ya, antum buat kaidah itu. Segala perkara yang membatalkan wudhu maka itu juga membatalkan sholat. Ya. Maka apapun yang keluar ya, apakah itu berupa gas atau berupa air seni atau berupa mazi ya, atau berupa mani atau berupa wadi yang sudah pernah Anda jelaskan ya, perbedaan 3 itu, mazi, mani dan madi, semuanya itu kalau keluar pada saat kita sholat batal sholat kita. Karena perkara itu juga yang membatalkan wudhu. Sekarang Anda tanya, bagaimana kalau ada seseorang sholat, tiba-tiba keluar batu dari kemaluannya? Batal tidak sholatnya? Keluar dari jalan juga. Nah, batal tidak? Keluar batu dari kemaluannya. Batal? Naam, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tetap batal. Karena apapun yang keluar, apakah itu batu, apakah itu darah, apakah itu duit loh yang keluar dari kemaluan seseorang, tetap batal. Ya, maka kalau itu tiba-tiba keluar dari kemaluannya pada saat sholat, berarti batal sholatnya. Karena itu juga perkara yang membatalkan wudhu. Ya. Kemudian juga an-naumul mustaghraq, yang kedua, tidur dalam keadaan terlelap. Tidur terlelap itu maknanya tidak sadar dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ya. Makanya ini juga yang harus dipahami ketika seseorang tidur pada saat khutbah Jumat. Ya. Antum harus pastikan dulu, tidurnya antum pada saat khutbah itu masih mendengarkan suara khotib atau tidak. Kalau masih mendengarkan suara khotib berkhutbah, maka itu tidak batal wudunya. Tapi kalau ternyata antum tidurnya itu sudah sama sekali nggak mendengar suara khotib, maka itu jelas batal wudunya. Seseorang harus berwudu lagi. Ya, nah ini yang dimaksud dengan tidur yang terlelap. Begitu juga kalau dia sholat, tapi ternyata sholatnya tidur sampai dia nggak dengar tuh imam baca apa. Nah, maka sholatnya dia batal karena itu juga perkara yang membatalkan wudhu. Ya. Taib yang ketiga, perkara yang juga membatalkan wudhu itu kan zawalul akli au taghtiyatuhu, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal di sini bukan gila saja ya, tapi seperti dalam keadaan pingsan. Itu kan hilang akalnya. Maka kalau dia sholat, kemudian pingsan, ya batal sholatnya. Dia harus ulangi lagi nanti ketika dia sadar. Ya, begitu juga seseorang sholat, tiba-tiba kesurupan. Nah, batal tidak sholatnya? Ya batal, karena hilang akal. Maka nanti ketika sadar, dia harus mengqadha sholatnya. Ya, nah ini juga perkara yang membatalkan sholat karena hilangnya akal itu juga membatalkan wudhu kita. Nah, yang keempat, masul farji kubulan au duburon duna hail. Nah, menyentuh kemaluan depan atau belakang. Nah, ini sebagian kaum muslimin menganggap kalau menyentuh kemaluan depan aja itu batal wudhunya.
Padahal kalau dia menyentuh kemaluan belakang juga, yaitu dubur, maksudnya tuh dubur yang di dalamnya ya. Nah, kalau dia nyentuh itu, maka itu juga batal kalau dia menyentuhnya tanpa ada penghalang. Ya, dan itu juga membatalkan sholat. Misalnya orang sholat pakai sarung kan ya. Di Jepang sholatnya pakai sarung atau pakai celana kan ini. Sarung Ustaz. Ini Sarung. saya juga sekarang masih pakai sarung kalau Ustaz. Nah, ada orang kan sholat pakai sarung, kemudian juga nggak pakai kolor gitu ya. Artinya ya sudah begitu saja, cukup sarung saja gitu. Pada saat sholat dia gatel kemaluannya, kemudian dia langsung menggaruknya, tapi langsung dimasukin ke dalam tangannya tanpa ada penghalang. Nah ini batal, ya. Kalau bersentuhan langsung ini batal. Tapi kalau masih ada penghalang, misalnya dia garuknya tapi dari balik sarungnya, nah itu tidak batal. Nah, ya, karena adanya penghalang. Ya, begitu juga menyentuh dubur ya, dubur bagian belakang. Seseorang garuk-garuk ketika sholat ke duburnya, kalau dia nyentuhnya adanya penghalang yaitu sarung atau kolornya atau celana dalamnya, maka itu tidak batal. Tapi kalau dia menyentuhnya itu tanpa adanya penghalang, maka itu membatalkan sholatnya. Ya. Nah ini adalah 4 perkara yang membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan sholat. Adapun yang kelima ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu memakan daging unta. Menurut mazhab Hambali itu batal, tapi menurut mayoritas ulama itu tidak batal wudhunya. Ya, maka pendapat yang lebih kuat memakan daging unta tidak membatalkan wudhu. Ya, baik. Lanjut ya. Perkara yang pertama tadi yang membatalkan sholat, segala perkara yang membatalkan wudhu, maka itu juga membatalkan sholat. Sekarang yang kedua, perkara yang juga membatalkan sholat. Nah ini juga panjang ini. Tarku syartin min syuruti sihhatis sholat. Meninggalkan salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Auruknin min arkaniha, atau meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Jadi meninggalkan satu saja dari syarat sahnya sholat, atau meninggalkan satu saja dari rukun sholat, maka itu batal sholatnya. Ya, antum hafal nggak syarat-syarat sahnya sholat? Ya, syarat sahnya sholat kan suci dari najis dan hadas besar dan hadas kecil. Kemudian syarat sahnya sholat itu sholat pada saat sudah masuk waktu sholat. Kemudian juga sholat menghadap kiblat, sholat menutup aurat, ya. Kemudian juga sholat dalam keadaan tidak terkena najis, ya. Nah itu masuk syarat sahnya sholat. Tapi kalau seseorang sholat, ya dia sholat meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat saja. Misalnya dia sholat, tapi ternyata auratnya terbuka. Nah, maka batal sholatnya. Kalau dia ketahui itu dan dia tidak langsung tutup auratnya. Ya, Anda pernah jelaskan ini. Atau dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat. Contoh, rukun sholat itu diantaranya kan tumak ninah. Ya, tumak ninah itu termasuk dalam rukun sholat. Maka kalau seseorang sholatnya tidak ada tumak ninahnya, maka batal sholatnya. Ya, ada seseorang sholat Allahu Akbar, ya, seperti matok ayam gitu ya, cepat banget, ya, maka itu batal sholatnya, nggak sah itu, ya. Sebagaimana Rasulullah pernah kedatangan seseorang yang sholat, tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi, kemudian sholat, dan sholatnya tuh nggak ada tumak ninahnya. Maka Rasulullah bersabda, irji fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat itu. Sholat lagi orang ini sama, nggak ada tumak ninahnya. Rasulullah mengatakan, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Ya, akhirnya Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang benar, yaitu adanya tumak ninah pada saat sholat. Ya, maka antum lihat nanti ya, rukun-rukun sholat itu ada 14 ya. Maka meninggalkan salah satu saja dari rukun sholat itu sudah membatalkan sholat seorang hamba. Ya. Baik. Yang ketiga,
Di antara perkara yang membatalkan sholat, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis sholat. Berbicara secara sengaja, yang itu tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Ya. Contoh seseorang, ya, Anda pernah contohkan ya, dia lagi sholat, tiba-tiba ada yang temannya yang datang, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan dia lagi sholat, jawab, Waalaikumsalam. Batal nggak sholatnya? Batal. Nah, ya, dia berbicara secara sengaja. Ya, kita lihat hadisnya riwayat Bukhari. Kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami ketika sholat itu pernah saling berbicara. Nah, yukallimu rajul minna sahibahu. Masing-masing dari kami yang sholat itu berbicara kepada sahabatnya yang ada di sebelahnya. Sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ini. Wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian dalam sholat kalian untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Maka kata Zaid bin Arqam, fa'amarona bis-sukut wa nuhina anil kalam. Setelah turunnya ayat ini, maka kami pun diperintahkan untuk diam, tidak berbicara pada saat sholat, dan kami diharamkan untuk berbicara pada saat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tidak boleh berbicara apapun pada saat sholat. Yang keempat, al-aklu wasyurbu amdad. Makan dan minum secara sengaja. Dan ini ulama ijma, ya, sepakat. Siapa yang makan dan minum secara sengaja dalam sholat, maka batal sholatnya. Tapi kita jarang mungkin mendapatkan kasus ini. Yang kita dapatkan biasanya, ini kasus yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Seseorang sholat, sebelum sholat ternyata dia makan daging kambing atau daging sapi. Atau makan steak gitu ya di sana. Steak daging ya. Setelah dia makan steak, baru dia sholat. Ternyata ketika dia sholat, ada itu yang nyangkut-nyangkut di giginya. Dan yang nyangkut-nyangkut itu keluar pada saat dia sholat. Gitu loh. Dan ternyata dia telan itu, yang nyangkut itu, batal sholatnya. Walaupun sedikit saja. Kasusnya seperti itu, yang sering kita dapatnya. Ya. Kalau orang makan sengaja kan hampir nggak ada, tapi biasanya seperti itu. Dia ada yang nyangkut di giginya ya pada saat sholat, akhirnya keluar itu dan dia telan, bukannya dia keluarkan. Ya, harusnya ya dikeluarkan, dia lepeh gitu ya, dia lepeh ke sebelah kiri. Ya, itu diperbolehkan. Ya, jangan dia malah telan, walaupun sedikit, satu butir nasi atau satu lembar bekas daging itu, maka tetap batal sholatnya kalau seseorang memakannya secara sengaja pada saat dia sholat. Ya, nah, ini hal yang juga sering luput dari kaum muslimin ya. Nah, jadi yang dimaksud makan dan minum sengaja tuh ya seperti itu. Jadi biasanya ada bekas-bekas makanan yang nyangkut di gigi pada saat sholat, dia keluar makanan itu dan kita telan, ya batal sholatnya. Karena itu sama dengan makan secara sengaja. Ya. Baik. Yang kelima, ya, al-qahqahah. Al-qahqahah itu tertawa. Ya. Tertawa termasuk membatalkan sholat. Apa dalilnya? Kita lihat. Ya, hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah bersabda, al-qahqahatu tanqudus shalah wala tanqudul wudu. Nah, tertawa itu membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu. Nah, maka jelas, seseorang kalau ketawa, walaupun tertawanya ditahan. Nah, Anda ingin tanya, apa bedanya ketawa sama senyum? Kalau senyum batal nggak sholatnya? Senyum batal tidak? Kalau senyum kan nggak batal sholatnya. Kalau senyum nggak. Nah, makanya Anda ingin tahu, apa bedanya definisi ketawa dengan senyum? Ketawa itu mungkin
sampai kelihatan giginya, Ustaz. Mengeluarkan suara. Kalau senyum Emang kalau senyum nggak kelihatan giginya? Nah, ini. iya ya. Kalau ketawa mengeluarkan Menimbulkan suara, Ustaz. Kalau ketawa sih Ah, keluar suara. iya, itu. Nah, betul, Kang Agun. Jadi, kalau ketawa itu mengeluarkan suara. Tapi kalau senyum itu tidak mengeluarkan suara. Maka bukan dilihat dari kelihatan gigi atau enggak. Karena terkadang orang senyum juga kelihatan kan giginya. Atau sengaja malah giginya dipamerkan karena pakai kawat gigi gitu ya. Supaya kelihatan lebih wah gitu. Jadi sengaja senyumnya ditampilkan. Maka bukan itu ternyata. Jadi membedakannya antara tertawa dengan senyum. Tertawa itu mengeluarkan suara, tapi kalau senyum tidak mengeluarkan suara. Maka seseorang, walaupun dia tahan, tapi dia tahannya tuh tetap kan ada suaranya. Ya, dia tahan misalnya kik 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 kik. Nah, itu kan ada suaranya, ya. Maka tetap itu batal sholatnya. Ya. Maka tertawa dengan senyum yang membedakan tertawa keluar suara dan senyum tidak mengeluarkan suara. Ya, maka seseorang ketika dia keluar suaranya, ketika dia tertawa walaupun ditahan, maka itu batal sholatnya. Tapi ingat ya, tertawa tidak membatalkan wudhu. Artinya seseorang kalau habis wudhu ketawa, ya nggak batal wudhunya. Ya, tapi tertawa hanya membatalkan sholat saja. Baik, yang terakhir. Di antara perkara yang membatalkan sholat adalah al-amalul katsir min ghairi jinsis sholah bila hajah. Banyak bergerak yang gerakan itu tidak ada hubungannya dengan sholat dan tidak ada keperluannya. Jadi kita boleh bergerak dalam sholat kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Tapi ada orang sholat, ya, dia nggak ada keperluan, nggak ada kebutuhan, tapi dia gerak-gerak terus gitu. Nah, ini perkara yang dilarang dan juga ini membatalkan sholat. Saya kasih contoh mengenai supaya antum paham. Ada orang sholat, ya, setiap akan sujud dia beresin tuh rambutnya, gitu ya. Ada kan ya orang sholat ya. Dia beresin rambutnya dulu ketika akan sujud ya, dan itu dilakukan berulang-ulang ya. Atau setiap dia akan sujud, dia beresin dulu tuh tempat sujudnya supaya ya tidak ada debunya. Nah, ini termasuk gerakan yang terlalu banyak ya. Kalau sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau setiap ya dia akan sujud berapa kali coba kita sujud 1 rakaat saja sudah 2 kali sujud. Dia lakukan itu setiap sujud kan banyak sekali gerakan-gerakan yang tidak perlu ya, tapi dia lakukan dan itu kata para ulama semakin banyak dia mengeluarkan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka itu semakin menunjukkan dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya, artinya dia menjadikan sholatnya itu ya tidak sempurna dan juga menjadikan sholatnya batal. Apalagi kalau sampai akhirnya dia lupa jumlah rokaatnya. Ya, bahkan 2 kali lipat rokaatnya. Sholat subuhnya jadi 4 rokaat, maghribnya jadi 6 rokaat, ya, zuhurnya jadi 8 rokaat. Nah, ini batal sudah sholatnya. Ya, maka mengeluarkan atau bergerak dengan gerakan yang banyak ya tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan dan tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat itu termasuk perkara yang membatalkan sholat ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan ilmu barunya ini Ustaz. Karena ini banyak ilmu baru yang kami dapatkan ini Ustaz di hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang membatalkan sholat ini. Tadi hal yang membaca Quran misalnya, terus meletakkan kedua lengan pada saat sujud misalnya, itu biasanya kadang sering kita jumpai di lapangan ya pada saat sholat itu biasanya ya tadi yang saya sebutkan bahwa
Biasanya kalau perempuan itu sholatnya, ya istri saya sendiri biasa sering saya lihat tangannya nempel begitu, Ustaz. Dan yang nomor 10 ini tadi mungkin menggulung pakaian, yang ternyata ini hal yang hukumnya makruh, yang kadang kita menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Baik, mungkin itu saja karena memang di sini juga sudah lumayan malam juga ya. Kita cukupkan di sini dulu mungkin teman-teman ya. Baik. Ini jazakumullah khairan Ustadz sebelumnya dan sesudahnya. Terima kasih banyak karena Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk kami ini menagih pertanyaan sebetulnya dari netizen apa ya. yang ini sebetulnya. Baik. Untuk menambah barokah dari pertemuan kita, mungkin Ustadz berkenan untuk memimpin atau menutup kajian ini dengan doa, Ustadz. Baik, ya. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rafa'anna virus corona an baladina Indonesia wa an biladil muslimin wa an jami'il alam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ana izin pamit. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, itulah kajian kita, kajian tentang sifat-sifat sholat Nabi yang tadi terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat dan perkara yang dilarang di dalam sholat. Dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan barusan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barusan menjadi manfaat baik untuk diri kita sendiri ataupun bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kita, dan bagi orang-orang sekeliling kita pada umumnya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, karena tadi di awal juga saya menjelaskan bahwasannya di poin terakhir bahwa sholat ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, manusia terbaik sepanjang zaman, bukan disuruh oleh atasan atau orang tua kita, tetapi oleh manusia terbaik sepanjang zaman. Yuk, mari kita sama-sama perbaiki sholat kita, sempurnakan sholat kita. Mudah-mudahan kalaulah sholat kita sudah menjadi baik, kalaulah sholat kita sudah sempurna, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang lainnya juga menjadi baik dan menjadi lebih sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mari saksikan kajian-kajian selanjutnya yang insya Allah akan ditampilkan oleh Mito dan teman-teman Mito yang lainnya di kajian-kajian berikutnya. Semoga menjadi manfaat dan menjadi amal dakwah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.